Jokowi bayar zakat di istana, Laskar harus belajar. Ini adalah ibadah, bukan pencitraan. Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan panggilan Sayang Jokowi membayar zakat penghasilan di Istana Negara Jakarta. Pembayaran zakat ini diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mensosialisasikan pembayaran zakat dengan agen Pelau Pendai. Hal ini menjadi sebuah terobosan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo karena bertujuan untuk memudahkan para pembayar zakat bagi para umat Islam di Indonesia. Istana Negara hari ini pun disulap menjadi tempat atau loket-loket membayar zakat. Setidaknya ada 10 konter pembayaran zakat yang ada di ruang utama Istana Negara. Dengan melakukan zakat, Jokowi memberikan teladan kepada umat Islam lainnya untuk menyisihkan pendapatannya kepada rumah ibadah mereka. Ini menjadi sebuah contoh yang harus diikuti oleh para orang-orang yang beragama, setidaknya yang mengakui mereka beragama. Presiden macam ini pula yang ingin digulingkan oleh orang-orang yang berjubah agama dan berkedok ulama. Ternyata mereka-mereka yang melakukan aksi-aksi demonstrasi besar-besaran dengan dana yang juga besar mengatasnamakan agama yang sedang berkembang pesat saat ini. Ia harus belajar bagaimana harus memberi dan berzakat dari Jokowi. Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang menjadi orang pertama yang menyambangi konter untuk melakukan pembayaran zakat. Jokowi yang merupakan Presiden RI alias orang nomor 1 mengawali dan memberi contoh kepada rakyat dengan datang pula ke loket nomor 1. Kursi duduk sudah disediakan. Ketua Basnas Bambang Sutibyo pun akhirnya menyambangi Jokowi untuk melakukan amal membayar zakat. Seperti biasanya, petugas di konter pembayaran zakat pun langsung menghitung uang tunai yang diberikan oleh Joko Widodo. Presiden Jokowi pun menunggu petugas yang sedang menghitung. Sambil menunggu petugas yang sedang menghitung, Jokowi pun mendengarkan penjelasan-penjelasan singkat dari Ketua Basnas Bambang Sutibyo. Bersama-sama dengan Jokowi, Yusuf Kala pun ikut memberikan zakat di konter nomor 2. Dengan nada bercanda dan sedikit menyentil, Jokowi sedikit kepo dan bertanya kepada Ketua Basnas tentang zakat yang diberikan oleh Pak Wapres. Pak JK bayar berapa? Tanya Jokowi kepada wakilnya. Kemudian Yusuf Kala menjawab, samalah kayak bapak. Bapak bayar berapa? Respon JK, harusnya bapak lebih gede, canda Jokowi kepada Yusuf Kala sambil tertawa. Jokowi pun bersama melakukan ijab kabul penyerahan zakat. Dengan demikian resmilah zakat yang sudah diberikan kepada Basnas untuk diberikan dan dikelola oleh para petugas yang bertanggung jawab. Pembacaan doa setelah melakukan zakat adalah merupakan hal yang lumrah dilakukan. Ya, setelah Jokowi dan JK selesai, mereka kembali ke tempat masing-masing dan melihat para menteri kabinet kerja yang juga dijadwalkan memberikan dan membayar zakat yang ada. Ketua Basnas memberikan bukti seserahan zakat kepada Jokowi. Dari bukti tersebut tertulis dana pengukuran pajak zakat. Ulangi, tertulis dana pengukuran zakat senilai 1,8 miliar, sedangkan jumlah zakat yang harus dibayarkan adalah 45 juta rupiah. Tampak ada Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Jaksa Agung HM Prastio, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Mendikbud Muhadjir Effendi, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Fasilitas konter sengaja diberikan di daerah Istana Negara. Konter-konter tersebut diharapkan dapat digunakan oleh para pimpinan lembaga negara, direktur-direktur BUMN, dan para pejabat. Dengan demikian, Jokowi justru membuka peluang besar agar agama Islam dapat berkembang secara menyeluruh.
Kita tahu bahwa isu-isu miring mengenai keislaman Jokowi selalu datang menerpa. Namun dengan melakukan kerjasama dengan Basnas, tentu fitnah-fitnah tersebut dibantah langsung. Bahkan kita tahu ada seorang ulama berjidat Islam. Ulangi, bahkan kita tahu ada seorang ulama berjidat hitam, siapa lagi kalau bukan Alfian Tanjung, yang menfitnah Jokowi adalah antek PKI. Bahkan tidak sedikit orang yang menuntut Jokowi untuk tes DNA. Memangnya PKI bisa diketahui dari DNA-nya? Konyol. Dengan kegiatan ini tentu rakyat Indonesia diperlihatkan bahwa isu-isu anti agama yang disematkan kepada Jokowi salah besar. Justru Jokowi mempertunjukkan satu kode lain, yakni daripada uang-uang yang ada digunakan untuk membiayai nasi bungkus, roti, kuil, demo-demo, dan melakukan tindakan anarkis, alangkah lebih baiknya uang tersebut digunakan untuk berzakat. Ini ibadah. Ini bukan pencitraan. Betul kan yang saya katakan? Hai Sebastian, terima kasih. Silakan. Jadi begitu. Ya, 5 kilo. Ya. Ayo baju. Dapat gambar baju. Ada yang mau di mana? Terus aja. Ya, langsung aja. Bisa keluar ya.
Yang mana, Pak? Yang mana?